rugi ketika dia meninggal dunia, bukan ketika dia meninggal nggak meninggalkan harta terhadap anaknya, bukan dia nggak meninggalkan sesuatu warisan terhadap anaknya, bukan. Tapi orang yang paling rugi ketika dia meninggal dunia, anaknya nggak paham ilmu agama, anaknya nggak ngerti sholat, anaknya nggak kenal Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling rugi. Kita walaupun hidup orang biasa, tapi jangan sampai punya keluarga nggak pada sholat. Kita walaupun hidup orang biasa, jangan sampai kita punya keluarga nggak kenal Nabi Muhammad SAW. Itu jangan sekali. Kenapa? Biar kita emang nggak bawa amal banyak, tapi setidaknya ketika meninggal dunia kita membawa cinta yang besar terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau terkena musibah, bacalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang kedua. Yang ketiga, wajah utiat bin ni'matin, kalau kita diberikan satu kenikmatan, maka bacalah alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sekalian, bacalah alhamdulillah, diberikan kenikmatan. Jangan diberikan kenikmatan kita malah jamaah sekalian menjadikan kenikmatan tersebut untuk kita melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Junaid al-Baghdadi beliau mengatakan, ulama-ulama menjelaskan syukur itu bukan sekedar kita mengucapkan alhamdulillah. Kita dapat duit bilang alhamdulillah, dapat kenikmatan alhamdulillah. Tapi syukur yang sebenarnya itu memang yuftahu bil hamdalah, dibuka dengan alhamdulillah. Tapi yang membuktikan syukur kita atau tidaknya adalah diamal dengan perbuatan kita. Sampai Imam Junaid al-Baghdadi beliau mengatakan, syukur itu huwa an la tu'si bi ni'matillahi ta'ala. Syukur yang sebenarnya adalah engkau tidak berbuat maksiat kepada kenikmatan yang Allah berikan. Contohnya, Allah berikan nikmat mata sama kita. Ini kan nikmat banget mata, kita bisa lihat, bisa melihat. Tapi ketika mata ini jamaah sekalian kita lihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, misalnya melihat yang diharamkan atau menatap saudaranya dengan pandangan yang jelek, misalnya dengan sangkaan yang buruk, itu juga sama, tergolong daripada orang yang tidak bersyukuri nikmat mata. Tapi kalau mata kita pandang dengan menatap wajah istri, kalau nggak bapak, kalau kita natap wajah istri, istri natap wajah kita main pandang-pandangan, itu Allah akan pandang kita dengan pandangan rahmatnya. Dapat tatapan belum hari ini ya, tatapan ini. Kalau kita main tatapan atau pandangan orang tua dengan pandangan yang indah, kita lihat wajah orang tua nih, kita pandang dengan pandangan senyum, pandangan ridho sama orang tua, itu pahalanya seperti melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kalau kita menatap wajah guru dengan pandangan wajah yang cinta dan sayang sama guru, kita muliakan ulama kita tatap wajah guru kita, apa dikatakan di dalam kitab jamaah sekalian Al-Imam Nawawi Al-Baghdadi, yaitu Tanqihul Qaul, dengan sebuah hadis dari Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, itu dikatakan siapa orang yang memandang wajah gurunya dengan pandangan cinta, dia sama aja seperti menampakkan 1000 ekor kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mata jamaah sekalian. Kalau kita pandang wajah anak kita, pada punya anak, kita pandang wajah anak kita, alhamdulillah ya Allah, kita sambil natap dengan pandangan rasa syukur, saya punya anak. Kenapa kalau punya anak dia baca Al-Quran aja, belajar kita diangkat oleh Allah. Itu dikatakan siapa orang yang menatap wajah anaknya dengan pandangan rasa syukur, maka sesungguhnya dia seperti menatap wajahnya Nabi Muhammad SAW. Mata doang. Belum lagi nikmat telinga. Berapa banyak telinga kita lebih enak mendengarin gibah ketimbang dengerin Al-Quran, lebih demen dengerin berita dunia ketimbang dengerin